Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Jepang hancur, dengar ini, 5 kabar buruk menerpa tanpa henti jelang jumpa timnas Indonesia. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2024. Mari kita sama-sama mendoakan agar Indonesia bisa menampilkan yang terbaik. Semoga menang, semoga bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2024 dengan mulus tanpa bergantung dari hasil negara lain. Amin ya robbal alamin. Langsung saja ke pembahasan. Jepang baru saja dirundung 5 kabar buruk tanpa henti jelang jumpa timnas Indonesia di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2024 pada 24 Januari besok. Kabar buruk pertama, Jepang dikabarkan sedang dalam dilema besar soal keputusan di laga kontra Indonesia. Apakah sengaja kalah demi menghindari Korea Selatan di babak 16 besar Piala Asia 2024? Berdasarkan klasemen grup sejauh ini, Jepang berpotensi besar finish sebagai runner-up grup D jika menang atau imbang saja dari Indonesia. Di posisi runner-up grup D, Jepang berpotensi menghadapi Korea Selatan yang diprediksi finish sebagai juara grup E jika mengalahkan Malaysia di matchday pamungkas. Namun Jepang punya opsi kalah dari Indonesia dan pasti lolos ke 16 besar sebagai peringkat ketiga terbaik dan akan menghadapi tim yang di atas kertas lebih mudah, yakni Australia. Jika Jepang mengalah, maka Korea Selatan akan jadi lawan timnas Indonesia di 16 besar yang tentu akan cukup sulit. Kabar buruk kedua, Jepang harus tahu jika Indonesia pernah 5 kali mengalahkan Jepang di berbagai event, bahkan pernah membantai Jepang 7-0. Total 15 kali sudah Indonesia meladeni Jepang di berbagai ajang. Jepang memang dominan, tapi bukannya tim Merah Putih tidak bisa meraih kemenangan atas skuad dari negeri matahari terbit. Sejarah mencatat rupanya Indonesia pernah 5 kali menaklukkan Jepang, dengan terakhir kali Indonesia meraih kemenangan menjanjikan 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 24 Februari 1981 dalam laga persahabatan. Yang paling ikonis, Indonesia tercatat pernah meluluh lantahkan Jepang dengan skor mencolok 7-0 di fase penyisihan ajang Merdeka Turnamen pada 11 Agustus 1968. Masih di turnamen yang sama pada edisi 1954, Indonesia juga mampu mengalahkan Jepang dengan skor 5-3. Kabar buruk Jepang ketiga, Indonesia dapat dukungan supporter dari 4 negara. Masyarakat Indonesia tentu akan menjadi pendukung pertama timnas Indonesia saat hadapi Jepang. Namun siapa sangka, Malaysia juga kini berbelok mendukung Indonesia setelah Malaysia resmi tersingkir. Selain Malaysia, publik Vietnam juga berbelok mendukung timnas Indonesia setelah Vietnam tersingkir. Dan yang terbaru, dukungan datang dari tuan rumah Qatar yang mendukung Indonesia untuk menang atas Jepang sebagai negara sesama muslim. Kabar buruk Jepang keempat adalah Sintayong. Jelang timnas Indonesia menghadapi Jepang, Sintayong teringat ketika masih menjadi pelatih timnas Korea Selatan pada 2017. Pada ajang East Asian Football Championship 2017, Sintayong sempat mengantarkan Korea Selatan menang atas Jepang dengan skor telak 4-1. Laga yang ketika itu digelar di Ajinomoto Stadium, Korea Selatan tertinggal pada menit ketiga akibat gol Yu Kobayashi. Mereka lantas membalas di sisa pertandingan dengan 2 gol Kim Sing-woo, Kim Jin-soo, dan Yo Ki-hun. Sintayong menegaskan tak khawatir menghadapi timnas Jepang. Ia memastikan timnas Indonesia bermain totalitas dalam laga tersebut. Kami tidak akan menyerah, tetap terus maju, tidak pernah menyerah. Terima kasih, tegas Sintayong. Kabar buruk Jepang kelima, skuad timnas Indonesia dipastikan 100% fit. Tidak ada satupun pemain yang cedera termasuk striker Ramadan Sananta. Jordi Amat, Witan Sulaiman, Justin Hapner yang sempat cedera saat hadapi Vietnam juga sudah pulih sepenuhnya. Akhirnya itulah 5 kabar buruk Jepang jelang jumpa timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian?